Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sigit. Ini Pak Sigit akan menerangkan tentang teks laporan observasi. Jadi kali ini kalian harus tahu dengan adanya P5 yang telah kalian lakukan, kalian harus membuat suatu laporan. Laporan itu yang pertama, laporan kegiatan dari awal hingga akhir. Tolong nanti diperhatikan apa yang telah dijelaskan sama Pak Sigit. Oke, kita memasuki tentang teks laporan. Teks laporan itu nanti ini ada pengertiannya. Yang pertama di sini adalah teks laporan juga disebut teks klarifikasi, karena teks tersebut memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Maksudnya di situ kalian mengetahui apa yang kalian lihat dan apa yang kalian lakukan. Itu adalah laporan dari kegiatan P5 itu tadi, setidaknya kalian mengetahui. Terus di situ adanya observasi. Observasi itu adalah penelitian atau proses mengumpulkan data informasi untuk disatukan menjadi suatu hipotesis atau kesimpulan. Jadi laporan itu nanti kalian harus menyebarluaskan kegiatan itu tadi. Oke. Berikutnya di situ ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Berikutnya, teks laporan sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Oh, itu beda. Kalau deskripsi itu adalah hanya gambaran. Tapi kalau teks observasi, di situ kalian mengetahui atau melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya adalah perbedaan yang menonjol diantaranya yang bersifat, kalau selalu bersifat global dan universal. Oke, berikutnya. Nah, ini coba kalian perhatikan apa yang telah ditulis sama Pak Sigit ini tadi. Di situ di dalam pembuatan teks laporan atau teks laporan observasi itu ada beberapa struktur. Yang pertama, struktur menyatakan umum atau pernyataan umum atau klarifikasi. Jadi dengan adanya P5 itu nanti kalian harus paham apa itu namanya P5. Tahapan pernyataan umum merupakan semacam hal pembukaan dan pengantar tentang hal yang dilaporkan. Jadi apa yang kalian lihat dari awal kegiatan P5 itu tadi, kalian harus paham. Oh, namanya P5 ini. P5 ini tentang apa? Yang kemarin kan sudah dinyatakan bahwa untuk P5 yang kita unggah atau yang kita laksanakan adalah suara demokrasi. Nah, kalian harus tahu nanti demokrasi seperti apa. Nanti pada video yang berikutnya Pak Sigit akan menampilkan beberapa contoh suara demokrasi. Yang kedua adalah anggota atau aspek yang dilaporkan. Jadi laporan ini nanti yang jelas itu per anggota atau per siswa. Setidaknya kalian kemarin sudah dibagi per kelompok. Laporan itu nanti ditulis per anggotanya. Oke, pun paham? Berikutnya adalah ciri-ciri dari bahasa, kebahasaan. Jadi nanti di waktu kalian menulis atau membuat suatu teks laporan itu nanti bahasa yang harus digunakan, yang pertama itu adalah menggunakan kata khusus. Maksudnya kata khusus di situ bahasa yang tidak bisa dicerna, dalam arti bahasanya tidak terlalu muluk-muluk atau tidak namanya tidak bisa dicerna oleh orang lain. Terus yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Yang ketiga adalah verbal atau perubahan menjadi nomina atau kelompok nomina atau kalimatnya terlalu kompleks.
Jadi bahasa yang digunakan nanti di waktu kalian membuat observasi atau di situ membuat laporan dari P5 itu tentang suara demokrasi, itu yang harus kalian perhatikan. Oke. Berikutnya adalah kaidah. Kaidah yang pertama adalah klarifikasi diikuti beberapa anggota, satu atau lebih, itu kaidahnya. Yang kedua adalah objektif. Jadi bahasa yang digunakan atau kaidahnya adalah secara objek atau terfokus dalam satu bentuk. Yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat adalah logis. Jadi teksnya atau laporannya itu bisa dicerna atau bisa dibaca oleh orang lain tadi dengan baik. Yang nomor 5 adalah dijelaskan secara umum. Jadi di waktu kalian membuat suatu laporan, terutama laporan P5 tentang apa? Tentang suara demokrasi, itu biar orang lain membaca atau melihat itu apa? Nah, oke. Dari secara apa? Secara jelas. Berarti orang lain itu lebih paham. Berikutnya nomor 6 adalah menggunakan arti bahasa. Berarti setidaknya orang lain yang membaca itu paham yang kalian tulis. Oke, inilah contoh dari laporan dari observasi atau laporan dari P5 tentang suara demokrasi. Tolong kalian perhatikan dari laporan-laporan dari awal hingga akhir. Oke. Ini ya sudah ya. Tolong, ini contoh dari laporan observasi di dalam suatu P5. Berarti suara demokrasi. Yang pertama kalian harus mengetahui judulnya terlebih dahulu. Setelah itu ada covernya. Ini contoh dari cover laporannya untuk P5-nya. Oke. Terus isi-isi di dalam suatu laporan. Nah, ini laporan yang kedua. Pada lembar yang kedua adalah lembar pengesahan. Nah, nanti pengesahannya itu nanti di waktu kalian nulis itu nanti yang kesahkan siapa? Wali kelas. Terus berikutnya itu adalah tujuan dari alur dari target dari P5 itu tadi. Ini tolong ditulis nanti di dalam lembar yang ketiga. Jangan lupa pada lembar berikutnya di situ adalah beberapa contoh. Dan di situ adanya foto-foto kandidat. Nanti dipajang. Berikutnya di situ adalah dimensi elemen dari sub elemen. Jadi di dalam P5 itu nanti ada beberapa jadwal yang kalian sisipkan di dalam pembuatan laporan itu nanti. Berikutnya adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya nanti tolong semuanya dari awal yang akhir itu ditulis. Yang kemarin telah kalian contohkan di waktu di kelas. Jangan lupa di berikutnya itu nanti kalian juga membuat pelaksanaan kegiatan, foto-foto yang ada di kegiatan itu sendiri. Oke. Nah, nanti setidaknya kan di situ ada laporan dari ketua OSIS atau dari kepala sekolah, mungkin dari kesiswaan. Nanti bisa ditaruh foto-foto itu. Oke. Mungkin kalian sudah paham apa yang telah diterangkan sama Pak Skip. Intinya kalian bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Ya. Jangan lupa foto-foto disertakan. Ya, sekian dari Pak Skip, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Jangan lupa tetap semangat di dalam mengerjakan laporan P5 tentang suara demokrasi. Terima kasih semuanya.